Puji Tuhan, bagi Yesus pujian, hormat, dan kemuliaan. Karena kasih setianya, karena kemurahannya, bisa lagi mempercayakan saya untuk makan kebenaran firman Tuhan saat ini. Terima kasih juga buat Bapak Gembala, Bapak Ketua Jemaat, semua pelayan, semua jemaat yang ada, yang mempercayakan saya untuk makan firman Tuhan hari ini. Dan sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu pentingnya kesatuan dan kesehatian dalam gereja. Ini menurut Almanak, tema menurut Almanak GKOI. Jadi temanya hari ini pentingnya kesatuan dan kesehatian dalam gereja. Saya undang kita berdiri, kita buka Alkitab kita, dan yang terdapat dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3, kemudian lanjut dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai dengan 47. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Yang berbunyi seperti ini. Nyanyian Syara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kemudian lanjut dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai dengan 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai dengan 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 46 yang berbunyi seperti ini. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiril dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Mazmur 133 ayat 1 bagian akhir berkata, ada kata situ rukun. Tetapi dalam teks terjemahan bahasa Inggris lebih tepat karena menggunakan istilah unity. Sama dengan teks asli bahasa Ibrani. Teks asli Alkitab bahasa Ibrani menggunakan istilah Yachad. Tulisannya YACHHAD. Kalau dilafalkan berbunyi seperti ini, Yachad. Dan ini yang tepat. Sama-sama punya arti kesatuan atau persatuan sesuai dengan tema kita hari ini. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesatuan adalah sebuah ekspresi dari karakter Allah, karakter Tuhan, di mana tercermin dalam Tritunggal Allah. Tiga pribadi, satu dalam keahlakan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan istilah Yachad ini bicara juga lebih jelas lagi menceritakan tentang hati, tujuan dan tindakan yang bergerak ke arah yang sama dengan berbagai latar belakang, termasuk latar belakang status sosial, ekonomi, etnis, suku, pendidikan, dan lain-lain. Saudara, kemudian selanjutnya dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46, di sana ada kata sehati yang juga menjadi tema kita, kesatian. Dalam teks asli Alkitab menggunakan istilah homotumadon. Bukan hanya sebatas sehati, homotumadon yang memiliki arti. Beberapanya di antara berbunyi seperti ini. Arti yang pertama bersama-sama. Yang kedua dengan satu hati dan satu jiwa. Yang ketiga dengan pikiran yang seia sekata. Dan yang keempat berada dalam kesatuan yang utuh, seperti alat-alat musik yang beragam banyaknya tetapi disetel dalam satu nada. Saudara, kesatuan dan kesehatian ini adalah produk dari kasih
Amin. Sekali lagi, kesatuan dan kesehatian ini adalah produk dari kasih. Dan gereja yang tidak mempunyai kasih sudah jelas dan tegas bahwa dia tidak punya kesatuan dan kesehatian. Dan kalau gereja tidak punya kesehatian, tidak punya kesatuan, tidak punya kasih, maka gereja itu tidak akan mempermuliakan nama Tuhan, tetapi akan mempermalukan nama Tuhan. Katakan amin. Jadi sekali lagi, gereja yang tidak punya kesatuan dan kesehatian, nama Tuhan tidak akan dipermuliakan, tetapi akan dipermalukan melalui kehidupan orang percaya. Saudara, itulah sebabnya dalam kitab Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan 5, di sana dicatat tentang gereja di Efesus. Allah mencela mereka, Yesus mencela mereka. Kenapa? Karena mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Ketika jemaat di Efesus ini meninggalkan kasih yang mula-mula, berarti kesatuan dan kesehatian sudah pasti tidak ada di dalam gereja Efesus tersebut. Amin. Itulah sebabnya Yesus mencela, dan saudara baca di sana, Yesus bilang begini, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Saudara, gereja di Efesus tidak melakukan banyak kejahatan seperti pembunuhan, pencurian, dan lain-lain. Sehingga Yesus katakan betapa dalamnya mereka telah jatuh. Tetapi ketika gereja di Efesus kehilangan kasih, kehilangan kesatuan dan kesehatian, maka Yesus mencela gereja itu bahwa harus bertobat kembali kepada semula yang engkau lakukan. Amin. Ini sangat keras teguran kepada jemaat di Efesus. Saudara, kita perlu mencontohi jemaat di Efesus pada zaman gereja mula-mula. Amin. Jangan mencontohi gereja atau jemaat di Efesus seperti yang ditulis dalam kitab Wahyu. Memang sama gereja di Efesus, tetapi telah mengalami perbedaan, telah mengalami perubahan. Gereja di Efesus jemaat mula-mula, gereja yang penuh kasih, kesatuan, kesehatian kuat melekat dalam kehidupan gereja tersebut. Tetapi dengan beriringnya berjalannya waktu, terjadi perubahan kerohanian, terjadi pergeseran nilai-nilai kekekalan. Dan ketika generasi yang satu berganti dengan generasi yang lain, maka jemaat yang ada di Efesus yang dicatat dalam kitab Wahyu telah berbeda dengan jemaat mula-mula yang dicatat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Sama-sama jemaat Efesus, tetapi di zaman Kisah Para Rasul, di zaman gereja mula-mula, jemaat Efesus itu luar biasa. Kasihnya, kesehatiannya, kesatuannya sangat luar biasa. Tetapi ketika hari berjalan, hari demi hari berjalan, waktu berjalan terus, jemaat Efesus yang dicatat di dalam kitab Wahyu telah mengalami perbedaan yang signifikan, mengalami perbedaan yang sangat besar. Nilai-nilai kekekalan telah bergeser, kasih telah hilang, kesatuan dan kesehatian sudah tidak ada lagi pada saat itu. Makanya Yesus mencela, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kita sebagai umat-umat Tuhan, jangan mencontohi jemaat Efesus yang ada di kitab Wahyu. Amin. Contohilah kehidupan perjalanan rohani jemaat di Efesus yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul, jemaat mula-mula. Saudara, kenapa pentingnya hidup dalam kesatuan dan kesehatian? Karena ini ada banyak kelebihan-kelebihannya. Amin. Kita akan belajar bersama-sama kenapa jemaat orang percaya, khususnya kita yang ada di GKO ini, pentingnya untuk apa? Hidup dalam kesatuan dan kesehatian. Yang pertama, kesana Tuhan akan memerintahkan berkat. Amin. Mazmur 133 ayat 3 bilang begini, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Dampak ketika jemaat kita ada kesatuan, ada kesehatian, berkat jangan dikejar. Amin. Biar berkat yang mengejar. Alkitab bilang Tuhan memerintahkan berkat.
Ketika apa? Kita hidup dalam kesatuan. Ketika umat Tuhan hidup dalam kesatuan di dalam Tuhan. Amin. Saudara, berkat juga bukan hanya sebatas materi, tetapi berkat juga termasuk hal-hal yang non materi. Non materi seperti apa? Kesehatan, nafas, keberhasilan kita, kecerdasan, kepintaran, talenta kita, dan yang lain-lain. Alkitab bilang ketika ada kesatuan, ketika ada kesehatian, maka di sana Tuhan akan perintahkan berkat. Amin. Sekali lagi, berkat tidak perlu kita kejar. Saat kita tahu kuncinya, itu akan terjadi. Kita tidak perlu lagi mengejar-mengejarnya. Alkitab bilang Tuhan akan memerintahkan berkat kepada apa? Kita jemaat Tuhan, orang-orang yang hidup dalam kesatuan dan kesehatan. Yang kedua, kenapa pentingnya hidup dalam kesatuan dan kesehatan? Yang kedua, karena di sana akan menimbulkan kegembiraan, sukacita dalam pribadi masing-masing. Kisah Para Rasul 2 ayat 46 bilang begini. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama. Perhatikan kata gembira. Dengan gembira. Amin. Dampak kesatuan, kesehatian di dalam gereja Tuhan, di dalam kehidupan orang percaya, maka di situ, di dalam hatinya akan apa? Muncul kegembiraan, muncul sukacita yang dari Tuhan. Amin. Saudara, luar biasa. Ketika sukacita, ketika hati gembira itu adalah hidup kita, itu hal yang sangat membuat kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Mazmur 37 tempat bilang begini, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Haleluya, luar biasa. Saat kita bersukacita, saat kita bergembira, apapun yang kita minta kepada Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti akan berikan. Amin. Itulah dampak ketika kita umat-umat Tuhan bersukacita, bergembira di dalam Tuhan. Tuhan akan menjawab setiap pergumulan-pergumulan kita, setiap masalah kita, persoalan apapun yang ada di depan kita, Tuhan pasti akan tolong. Amin. Dan saudara lihat juga dampak ketika hati yang gembira. Amsal 17 ayat 22 bilang begini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Haleluya. Bukan cuma sekedar obat hati yang gembira, tetapi obat yang manjur. Haleluya. Manjur. Saudara perhatikan kata manjur, luar biasa. Jadi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau kita punya semangat yang patah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saudara, itulah pengaruh ketika kita hidup dalam kesatuan, ketika kita hidup dalam kesatuan, akan ada satu sukacita, kegembiraan meluap dari hati kita, dan kegembiraan itu akan membawa dampak juga bagi kita. Kita akan bersukacita, doa kita dijawab oleh Tuhan, kita akan kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga, kenapa pentingnya hidup dalam kesatuan dan kesatian dalam gereja? Yang ketiga, gereja akan menjadi berkat bagi orang-orang lain di mana dia pergi dan berada. Amin. Kita orang percaya akan menjadi saksi, akan menjadi berkat di mana kita pergi dan berada. Kisah Para Rasul 2 ayat 47 bagian A bilang begini. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Haleluya. Dampak kesatuan dan kesehatian akan membuat kita orang percaya disukai orang. Amin. Dimanapun kita pergi dan berada, di tempat pekerjaan, di tempat kuliah, di tempat sekolah, atau hidup bermasyarakat, ketika kita punya kesatuan dan kesehatian, maka kita akan menjadi berkat. Kita akan berdampak terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Katakan amin. Amin. Saudara, kita akan jadi berkat. Kalau kita tidak punya kesatuan, kesehatian, otomatis kita tidak akan menjadi berkat. Saudara, sungguh indah ketika kita berada di komunitas yang lain, di luar komunitas kita ini, di mana kita bergaul, di mana kita bekerja, dan ada orang yang bilang begini, dari mana Kang tuh bapak itu dan ibu itu? Oh, dari GKOI. Siapa so? Gagak dia. Bagus sekali dia. Baik sekali dia. Rendah hati. Ngandak sombong. Saudara, itu apa? Jadi berkat. Amin. Jangan saudara ada orang keluar ucapan begini.
Tuh bapak dan ibu itu dari gereja mana Kang? Dari GKOI. Toh, bisa dia, bahaya dia. Tidak bagus, sombong, congkak. Apakah itu jadi berkat? Tidak saudara. Sekali lagi, saat kita hidup dalam kesatuan dan kesehatian, maka otomatis kita akan menjadi berkat. Kita akan menjadi saluran kasih Allah di mana kita pergi dan berada. Amin. Jadilah berkat di mana Tuhan tempatkan kita masing-masing. Jadilah saksi. Permuliakan nama Tuhan, bukan permalukan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Yang keempat, akan ada pertumbuhan gereja. Kisah Para Rasul 2 ayat 47 bagian B bilang begini. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Kalau jemaat GKOI hidup dalam kesatuan dan kesehatian, ini syarat untuk apa? Gereja GKOI akan berkembang. Amin. Akan bertumbuh. Ini firman Tuhan yang bilang. Amin. Bukan saya. Saat ada kesatuan di dalam gereja, tidak saling menjatuhkan. Saudara, Alkitab bilang apa? Setiap hari Tuhan akan menambah jumlah. Amin. Ini bicara tentang pertumbuhan gereja, pertumbuhan secara kuantitas dan kualitas. Percaya, mari, itulah sebabnya mari kita umat-umat Tuhan yang ada di gereja ini, mari kita apa? Sehati, satu di dalam Tuhan. Amin. Supaya apa? Gereja kita bukan hanya begini-begini saja, dia bisa berkembang, bertumbuh untuk apa? Hormat, kemuliaan nama Tuhan. Dan saudara, pertumbuhan gereja itu bukan hanya tanggung jawab dari Bapak Gembala, bukan hanya tanggung jawab dari ketua, bukan hanya tanggung jawab dari pelayan-pelayan, tetapi semua kita umat Tuhan bertanggung jawab terhadap pertumbuhan gereja di tempat ini. Amin. Makanya Alkitab mengajar kita untuk apa? Hiduplah dalam kesatuan dan kesehatian. Katakan amin. Mari kita satu di dalam Tuhan. Kita sehati untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Yang terakhir, ini juga sesuatu yang sangat luar biasa. Allah akan menyatakan demonstrasi fisik kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Baca dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31 sampai dengan 32. Perhatikan ayat ini baik-baik, bahwa ketika gereja Tuhan, kita jemaat GKOI ada kesatuan dan kesehatian, maka dampaknya apa? Allah akan menyatakan demonstrasi fisik kuasa dan kehadirannya. Ayat 31 dari Kisah Para Rasul 4. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, perhatikan ini baik-baik, mereka sehati dan sejiwa. Amin. Saudara, demonstrasi kehadiran Roh Kudus, kehadiran kuasa Allah akan terjadi ketika ada kesatuan dan kesehatian dalam tubuh Kristus. Amin. Dalam jemaat yang ada, itu akan terjadi. Demonstrasi fisik kehadiran kuasa Allah bukan hanya terjadi di zaman gereja mula-mula, bukan hanya sebatas di Kisah Para Rasul, zaman partisan, tetapi sesuai dengan firman Tuhan itu akan terjadi, akan berlangsung terus menerus sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Termasuk bisa terjadi di tempat ini. Amin. Kesatuan dan kesehatian akan membuat Roh Kudus bekerja nyata. Jangan cuma teori bicara Roh Kudus, tetapi tidak menikmati hadiratnya. Jangan cuma teori bicara tentang pribadi Roh Kudus, tetapi tidak ada kuasa. Haleluya. Tuhan mau kita menikmati ini. Amin. Ini janji Tuhan. Alkitab bilang apa? Pada masa-masa akhir, ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, Allah akan mencurahkan rohnya begitu dahsyat. Karunia-karunia Roh Kudus akan terjadi. Hal-hal supranatural pasti terjadi. Itu janji Tuhan. Amin. Bukan hanya sebatas di gereja mula-mula, tetapi sampai hari ini juga itu pasti akan terjadi. Saudara, saya rindu juga kita semua umat-umat Tuhan di tempat ini menikmati hadiratnya Roh Kudus. Amin. Menikmati kehadiran kuasa Allah di tempat ini. Bukan hanya di gereja lain, kita juga di tempat ini pasti menikmatinya. Amin. Ketika ada kesatuan dan kesehatian. Saudara, pribadi Roh Kudus itu bukan milik satu gereja,
Kuasa Roh Kudus, karunia Roh Kudus itu bukan milik satu denominasi gereja, tetapi semua orang yang percaya termasuk kita punya hak itu. Amin. Saudara, saya mohon konfirmasi dari Bapak Gembala. Kalau saya tidak salah, 3 tahun yang lalu Bapak Gembala pernah apa? Berbicara tentang kebenaran firman Tuhan ini. Ketika pada hari Pentakosta Bapak Gembala di sini berkhotbah dan Bapak Gembala bersaksi, kalau saya tidak salah ya Pak, mohon konfirmasi. Dan Bapak Gembala bilang begini, dia pernah menghadiri acara Pentakosta, hari ketuanan Roh Kudus bersama dengan hamba-hamba Tuhan. Dan ketika Roh Kudus turun, Bapak Gembala dijamah oleh Tuhan dan apa? Rebah. Betul Pak? Nah, itu betul saudara. Saya tidak lupa khotbah itu. Saudara, Bapak Gembala bisa menikmati, masa kita tidak bisa? Amin. Kita bisa menikmati hadirat Roh Kudus, kuasa Roh Kudus terjadi di hidup kita. Asalkan apa? Kesatuan dan kesehatan dalam tubuh Kristus di tempat ini terjadi. Amin. Saudara, Roh Kudus itu adalah bagian hidup kita. Kita sangat membutuhkan pribadi itu. Jangan bilang itu mistis, tetapi itu fakta kebenaran firman Tuhan. Bahwa Roh Kudus kuasanya masih bekerja. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 3. Ini juga ketika gereja mula-mula sehati, sejiwa, sepikir, punya kesatuan. Dan terjadilah hari Pentakosta, hari ketuanan Roh Kudus. Orang-orang yang percaya pada saat ini menerima lawatan Roh Kudus, menerima urapan Allah yang dahsyat. Kenapa? Ada kesehatian, ada kesatuan di dalam tubuh Kristus. Amin saudara. Saudara, sungguh indah ketika kita dilawati oleh pribadi Roh Kudus. Ketika Roh Kudus itu nyata di hidup kita. Saat Roh Kudus turun, kita akan dipenuhi dengan karunia Roh Kudus. Saudara, memang saudara banyak yang meragukan tentang pekerjaan Roh Kudus. Mereka bilang itu mistis, itu hanya terbatas di zaman gereja mula-mula. Tidak saudara, terus terjadi. Dan lebih dahsyat lagi di akhir-akhir zaman ini, Roh Kudus akan bekerja lebih hebat. Karena kedatangan Tuhan sudah dijanjikan oleh Tuhan, itu pasti akan terjadi. Amin saudara. Saudara mau menikmati indahnya hadirat Tuhan, indahnya lawatan Roh Kudus. Kita telah baca tadi, goyanglah tempat mereka berkumpul, tempat mereka beribadah, berdoa, goyang. Dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini hal-hal yang supranatural. Saudara bisa bayangkan, ini gereja bergoyang sementara orang berdoa. Amin saudara. Ini tidak mustahil terjadi. Tapi yang kita utamakan adalah pribadi Roh Kudus menjamah hidup kita, memenuhi kita dengan kuasanya, memenuhi kita dengan hadiratnya, memenuhi kita dengan karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus itu banyak. Jadi rugi jika kita tidak menikmati salah satu karunia yang ada. Amin. Makanya untuk syarat kita menerima karunia Roh Kudus harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Hal-hal yang supranatural itu pasti akan terjadi di hidup kita. Amin. Kalau kita penuh Roh Kudus, kita juga akan menjadi saksi berkat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Karunia Roh Kudus, kita punya karunia Roh Kudus masing-masing ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara, saya bersaksi sedikit. Satu saat saya belum nikah ini, dan saat itu saya belum tahu tentang pekerjaan Roh Kudus. Sama seperti Bapak Gembala tadi, dilawati oleh Tuhan, rebah, pak, rebah. Dan saudara, saya seperti itu. Saya lihat Roh bekerja, kemudian saya akan jatuh, saya lawan. Saya begini, saudara, saya terus mundur. Saya lawan terus. Saya maju badan saya. Saudara, tiba-tiba sesuatu yang luar biasa. Saya melihat cahaya. Datang 2 cahaya masuk di telinga saya. Prak! Saya langsung terlempar. Sakit sekali telinga saya. Saya bilang, Tuhan, kenapa ini terjadi? Oh, hanya dengar-dengaran. Saat dilawati Roh Kudus, Mama lawan. Tetapi Bapak Gembala tadi ketika dilawati Roh Kudus berserah. Kenapa? Karena saat itu saya takut. Kung kita jatuh, kung tatoki. Karena saya belum tahu waktu itu. Dan saudara, tidak, ketika jatuh dalam roh, tidak terjadi apa-apa. Tidak ada badan saya yang bengkak dan lain-lain. Karena apa? Roh yang bekerja. Jangan saudara baking-baking rubuh, tatoki itu. Sama saya pernah terjadi dalam kehidupan teman saya. Ketika Roh Kudus bekerja, semua dilawati Tuhan. Ada yang berbahasa roh, ada yang rebah. Ketika dia tidak rebah, dia lihat kiri kanan, dia baru busan diri, pak, tatoki dia di kepala. Karena bukan Roh Kudus, jangan baking-baking. Amin. Saudara, izinkan Roh Kudus bekerja di hidup kita. Amin. Sama seperti tadi. Dampak ketika ada kesatuan dan kesehatian di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja, maka akan terjadi lawatan Roh Kudus.
manifestasi roh itu akan bekerja. Semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya, tips supaya kesatuan dan kesehatian itu tetap terjaga dalam kehidupan kita orang percaya. Saya mengutip beberapa dari Bapak Gembala yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala di YouTube. Yang pertama, saling mengasihi dengan tulus hati. Amin. Saling mengasihi dengan tulus hati. Yang kedua, hentikan pergunjingan, gosip, hentikan itu. Jaga lidah kita. Untuk apa? Memperkatakan apa yang baik, apa yang membangun satu dengan yang lainnya. Bukan untuk apa? Saling menjatuhkan. Mulut kita digunakan untuk apa? Menguatkan orang yang lain. Dan saya tambah satu Pak Gem, yang satu, saling menolong dan menguatkan satu dengan yang lain. Yesaya 41 ayat 6 bilang begini. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Sekali lagi, Yesaya 41 ayat 6. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Jika kita melihat sesama jemaat kita, orang-orang di sekitar kita yang sudah lemah iman mereka, mari kita kuatkan mereka. Amin. Jangan menghakimi. Pakai mulut kita, lidah kita untuk membangun orang tersebut. Jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus, yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ketika hal-hal ini terjadi di hidup kita, maka kesatuan dan kesehatan itu tetap terjaga. Dan yang terakhir, gereja yang kuat kesatuan dan kesehatiannya berasal dari keluarga yang kuat kesatuan dan kesehatian. Amin. Kalau keluarga itu kuat dalam kesatuan dan kesehatian, otomatis dia akan berdampak dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan komunitas kita, khususnya kita di GKOI Anugerah Puri. Amin. Ketika keluarga kita saling dukung-mendukung, ada kesehatian, ada kesatuan, maka itu akan berdampak dalam kehidupan bergereja. Katakan amin. Dan saudara dikasih Tuhan, selanjutnya, siapakah sebenarnya gereja itu? 1 Korintus 3:16 bilang begini. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jadi gereja itu adalah pribadi kita masing-masing. Amin. Tubuh Kristus itu adalah pribadi kita masing-masing. Ketika kita berkumpul seperti ini, dalam komunitas seperti ini, maka itu adalah gereja secara umum. Kita ada di GKOI Anugerah Puri. Semoga saudara kita jemaat GKOI Anugerah Puri punya kesatuan, kesehatian yang sangat kuat. Kalau itu ada di hidup kita, dalam gereja kita, saya percaya gereja ini akan bertumbuh untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.